Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this course. For today's chapter, we'll be discussing writing paragraphs. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana cara menulis paragraf dalam bahasa Inggris. Kita mulai saja yuk. Pertama, apa sih itu paragraf? Sebenarnya paragraf simpelnya adalah sekelompok kalimat yang berkaitan nih satu sama lain. Dan biasanya hanya ada satu gagasan utamanya. Jadi dalam paragraf itu kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf biasanya hanya membahas satu topik saja. Sebuah paragraf bisa sesingkat cuma satu kalimat, itu bisa disebut paragraf juga, atau sepanjang 10 kalimat sebenarnya bisa juga. Jadi sebenarnya yang bukan jumlah kalimatnya yang paling penting, namun paragraf harus cukup panjang untuk mengembangkan gagasan utama dengan jelas. Jadi tidak ada pertanyaan yang muncul di kemudian hari berkaitan dengan topik pembicaraan di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf dapat berdiri sendiri, bisa juga menjadi satu bagian dari tulisan yang lebih panjang seperti esai atau buku. Ini artinya adalah paragraf bisa jadi ya cuma satu paragraf seperti paragraf yang kalian tahu. Bisa juga sebuah paragraf itu bagian dari satu rangkaian esai atau buku. Jadi di buku atau di esai kan ada paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf selanjutnya. Sebuah paragraf ditandai dengan membuat indentasi kata pertama sekitar setengah inci. What does that mean? Mungkin ini maksudnya adalah, jadi biasa kalau kita menulis paragraf itu biasanya untuk menandai apakah dia sebuah paragraf atau tidak, atau untuk menandai paragraf 1 dan paragraf kedua ada dua cara nih. Cara yang pertama, kalian bisa menggunakan menjorok ke dalam. Berapa menjoroknya, berapa masuknya, itu biasanya setengah inch atau 5 spasi. Kalau kita ketik 1, 2, 3, 4, 5 spasinya di komputer kita dengan margin kiri atau lurus tuh. Kalau mau lurus seperti ini kan lurus nih, ada yang ke sebelah sini. Sebentar pointernya. Oke. Ada yang ke sebelah sini, itu maksudnya menjorok, itu biasanya 5 kali spasi. Tapi bisa juga seperti ini nih. Jadi ini lurus, tapi untuk ke paragraf selanjutnya itu ada satu, dipisahkan oleh satu enter di sini. Tuh, bisa juga sekali lagi untuk memisahkan paragraf satu dengan paragraf yang lain, kalian bisa di awalnya kalian menjorok. Jadi ini tulisan paragraf di sini itu agak masuk 5 spasi atau setengah inch. Bisa juga seperti ini lurus, tapi paragraf satu dengan paragraf yang lain dipisahkan dengan satu tambahan enter di sini. Oke. Example-nya. Jadi di sini ada satu example paragraf tentang gold atau emas. Jadi di sini ada bilang gold, a precious metal, is prized for two important characteristics. Jadi di sini emas, logam yang berharga, itu dihargai atau harganya mahal berdasarkan dua karakteristik yang utama. Di sini dijelaskan semuanya. Jadi ini contoh satu paragraf ya. Oke, selanjutnya kita beralih. Ada 3 bagian paragraf yang harus kalian tahu, yang harus kita tahu. Jadi semua paragraf memiliki yang pertama namanya topic sentence atau kalimat topik dalam bahasa Indonesianya. Kedua, beberapa supporting sentences atau beberapa kalimat pendukung. Dan yang terakhir ini optional karena tidak semua paragraf yang wajib memiliki ini. Terutama ini, kalau paragrafnya itu cuma terdiri dari satu paragraf atau tulisannya terdiri dari satu tulisan, itu namanya concluding sentence atau kalimat penutup. Jadi sekali lagi ada 3 bagian dari paragraf. Yang pertama namanya topic sentence, kedua namanya supporting sentence, dan yang terakhir namanya concluding sentence. Dan concluding sentence ini tidak semua paragraf wajib memilikinya. Oke, kita bahas yang pertama sedikit dulu, nanti kita akan jelaskan lebih jauh di setelahnya. Jadi topic sentence atau kalimat topik adalah kalimat yang mengandung atau berisi gagasan utama paragraf. Biasanya di sini disebutkan di dalam paragraf itu menceritakan tentang apa, topiknya apa. Fungsinya di sini, nanti di sini ada dua bagian juga di topic sentence, nanti kita jelaskan. Tapi topic sentence sendiri fungsinya ada 2 nih.
Fungsi yang pertama, dia menyebutkan topik apa yang akan dibahas. Fungsi yang kedua adalah sebagai pembatas topik pembahasannya itu mau dibawa sejauh mana, sehingga mampu nanti dijelaskan secara lengkap dalam satu paragraf yang padat, atau bahasa Inggrisnya paragrafnya concise. Jadi simpelnya adalah tugas dari si topik sentence ini supaya pembahasannya tidak kemana-mana, kita fokus sama tracknya. Ini tidak hanya menyebutkan topik paragraf, juga membatasi, ya benar kayak tadi saya bilang. Jadi paragraf di sini, topik sentence di sini tugasnya adalah satu, menyebutkan ini lagi bahas apa sih. Yang kedua, fungsinya adalah nanti pembahasannya bakal sampai mana itu di bagian sini. Jadi seperti ini. Jadi di bagian sini ada dua ya, ada dua ada dua bagian nih. Yang pertama namanya topik, yang kedua namanya controlling idea, kayak di sini. Topiknya kan ini ngebahas goal nih, yang ini kan. By the way, kalimat pertama ini namanya topic sentence. Jadi di topic sentence ini ada dua bagian. Yang pertama namanya topik, yang kedua namanya controlling sentence. Topik itu maksudnya ketika kita menyebutkan sedang bahas apa sih di paragraf itu, kayak di sini nih judulnya goal. Terus topic sentence-nya atau kalimat topiknya adalah gold, a precious metal, is prized for two important characteristics. Jadi emas, metal atau logam berharga, itu dihargai karena dua karakteristik pentingnya. Jadi di sini topik sentence yang mana? Ini namanya topik sentence, kalimat pertama ini. Terus di bagian topik sentence ini ada dua bagiannya, ada yang namanya topik, dan yang kedua namanya controlling idea. Jadi topiknya di sini apa? Topik itu adalah apa sih yang dibahas, dan di sini yang dibahas adalah goal. Jadi topiknya adalah goal. Oke, kan goal itu pun pembahasannya pasti banyak tuh, entah itu miningnya atau what is mining, ini yang diskotong, apa penambangannya, bisa juga ngebahas harganya, bisa juga kelangkaannya. Tapi di sini dia bilang two important characteristic, berarti inilah yang namanya controlling idea. Jadi topiknya itu tidak akan membahas tentang harga, tidak akan membahas tentang bagaimana dia ditambang, tapi dia akan membahas dua karakteristik penting dari emas itu sendiri di bagian sini. Oke. Ini topik dan controlling idea. Selanjutnya supporting sentence. Jadi bagian kedua dari paragraf namanya supporting sentence atau kalimat pendukung. Apa sih itu supporting sentences atau kalimat-kalimat pendukung? Supporting sentences adalah kalimat-kalimat yang mengembangkan atau memperjelas nih topik sentence-nya. Ini artinya supporting sentence bertugas nih untuk menjelaskan atau membuktikan atau menguatkan topik sentence dengan memberikan informasi tambahan yang lebih mendetail tentang topik sentence itu sendiri. Jadi dia akan membahas tentang topik sentence berdasarkan controlling idenya. Jadi ada beberapa supporting sentence yang di paragraf yang sebelumnya. Bentar, kita balik lagi. Jadi ini tuh topik sentence-nya. Sementara bagian sini sampai ke bawah, sampai di bagian space, ini namanya adalah supporting sentence. Jadi dua important karakteristik tentang emas ini dijelaskan dari kalimat first, kalimat kedua sampai kalimat ke-9. Dan kalimat kedua sampai ke-9 inilah yang namanya supporting sentence. Oke. Jadi kayak di situ supporting sentence-nya. First of all, gold has a lustrous beauty that is resistant to corrosion. Jadi yang pertama, emas memiliki kecantikan yang berkilau yang tahan terhadap korosi. Atau korosi itu kalau tidak salah artinya pengkaratan. Terus supporting sentence selanjutnya, sebenarnya semua yang tadi ya, ini cuma contoh saja. For example, a Macedonian coin remains as untarnished
today as the day it was made 25 centuries ago. Jadi ini sebagai contoh koin Macedonian itu tidak berubah warnanya dari pertama dibuat sampai sekarang. Yang ketiga contoh dari supporting sentence adalah another important characteristic of gold is its usefulness to industry and science. The most recent use of gold is the astronaut switch. Jadi di sini artinya adalah karakteristik penting yang lain dari emas adalah kegunaannya di dunia industri dan di science. Yang paling baru penggunaan emas adalah di baju astronot. Jadi itu yang kedua ya. Nanti kita jelaskan lebih jauh lagi di belakang supaya lebih dimengerti. Bagian ketiga ada namanya concluding sentence atau kalimat penutup mungkin dalam bahasa Indonesianya. Ini tugasnya adalah menandakan berakhirnya sebuah paragraf dan untuk meninggalkan pembaca dengan poin penting untuk diingat. Biasanya ada kata-kata in conclusion, terus to sum up itu sama. Biasanya ada kata-kata seperti itu sebagai penandanya, walaupun tidak semua menggunakan kata-kata itu. Seperti contoh di paragraf ini, kita balik lagi ke contoh paragraf sebelumnya. Jadi ini itu adalah concluding sentence, di mana in conclusion gold is treasured not only for its beauty but also for its utility. Gitu. Ini in conclusion. Ini tuh biasanya restatement dari dari topik sentence. Dan sekali lagi untuk sebuah paragraf, terutama kalau paragrafnya cuma terdiri dari satu paragraf atau isinya terdiri dari satu paragraf, tidak wajib kalian memasukkan yang namanya concluding sentence. Tapi untuk teks yang terdiri dari lebih dari satu paragraf itu biasanya harus ada concluding sentence-nya. Oke, jadi kita bahas lebih jauh lagi topik sentence. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, sebuah paragraf yang baik itu harus memiliki topik sentence nih, yang dengan jelas menyebutkan topik dan controlling idea dari paragraf tersebut. Topik sentence sangat penting karena di topik sentence ini paragraf itu dengan jelas menunjukkan apa yang akan dibahas di dalam paragraf itu. Hal ini fungsinya buat apa? Ini penting buat pembaca dan juga buat penulis. Penulis sendiri fungsi dari topik sentence itu apa? Jadi sebagai guidance-nya dia. What is guidance? Guidance itu kayak petunjuknya dia. Jadi nanti penulis dapat tahu nih informasi apa yang harus disertakan, informasi apa yang harus dikecualikan ketika menulis. Itu buat pembaca, jadi sebagai guide-nya dia atau pemandunya dia ketika menulis. Terus tapi buat pembaca sendiri, fungsi dari topik sentence itu buat pembaca adalah supaya pembaca dapat melihat tentang apa sih paragraf yang akan dia baca. Jadi secara mental dia sudah siap tuh untuk menerima informasi yang akan dia baca. Jadi si pembaca jadi lebih siap tuh untuk memahaminya. Biasanya kalau si topik sentence-nya nggak jelas, pembacanya akan bingung ini nanti dia akan baca apa. Jadi secara mental dia tidak siap, sehingga nanti dia akan mengalami kesulitan memahaminya, ini mau dibawa kemana sih gitu kan paragrafnya. Nah, misalnya nih dalam paragraf tentang emas sebelumnya, kalimat topik sentence mengingatkan atau menyiapkan pembaca secara mental bersiap tuh menerima informasi tentang dua karakteristik emas yang menyebabkan harganya mahal gitu atau tetap berharga. Itu berdasarkan topik sentence-nya. Ketika kita menulis topik sentence, itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Hal yang pertama adalah kalimat topik atau topik sentence itu harus berupa kalimat lengkap. Kalimat lengkap itu maksudnya apa? Ya seperti kemarin kita bahas, kalimat lengkap itu adalah kalimat yang harus memiliki subjek dan verb paling tidak. Nah, ini contoh yang tidak lengkap nih. Driving on freeways. Jadi mengemudi di freeways. Itu kan ini kan cuman objek saja, tidak ada verbnya, ya kan? Begitu juga dengan how to register for college classes, bagaimana cara mendaftar di kelas kuliah.
ini kan tidak ada verbnya juga, tidak ada kata kerjanya. Sama juga yang terakhir, the rise of indie films, kebangkitan dari film independen. Ini tidak ada subjeknya, tidak ada verbnya. Jadi ini tidak bisa nih dijadikan topik sentence, karena topik sentence itu harus berupa kalimat lengkap, yaitu paling tidak harus ada subjek dan verb atau predikat. Ini contoh kalimat selanjutnya. Jadi yang harus diperhatikan yang kedua, hal yang kedua yang harus diperhatikan ketika kita menulis topik sentence adalah kalimat topik sentence atau topik sentence harus mengandung topik dan juga controlling idea atau ide pengendali, mungkin dalam bahasa Indonesianya. Topik itu apa? Topik itu adalah ketika penulis menyebutkan topik yang didiskusikan dalam paragraf. Kayak di sini nih, driving on freeways requires skill and alertness. Jadi di sini topiknya tentang apa? Ini kan topiknya tentang driving on freeways. Sama juga kayak yang kedua nih, registering for college classes can be a frustrating experience for new students. Jadi mendaftar untuk kelas di perguruan tinggi bisa jadi pengalaman yang frustrating, itu kayak buat frustasi untuk mahasiswa baru. Jadi di sini topiknya apa? Tentang si registering for college classes ini. Jadi mendaftar di kelas-kelas ini, di kelas kuliah, waktu kuliah. Jadi itu topik ya. Sementara controlling idea adalah ketika menulis menyebutkan hal yang lebih spesifik berkaitan dengan topik diskusi untuk membahas topik ke area tertentu yang akan dibahas dalam satu paragraf. Maksudnya bagaimana? Perhatikan di sini. Registering for ini ya, kita pakai contoh yang kedua. Registering for college classes can be frustrating experience for new students. Jadi di sini dia itu membatasi nih. Dia fokus akan pembahasannya, dia akan fokus sama new student. Jadi dia tidak akan membahas tentang mahasiswa lama. Ini maksudnya controlling idenya. Jadi sekali lagi, topik maksudnya adalah ketika kalian atau kita menyebutkan topik apa sih yang akan kita bahas di dalam paragraf kita. Sementara controlling idea adalah sampai sejauh mana atau batasan-batasan apa yang di paragraf itu akan kita bahas. Dalam hal ini topiknya adalah tentang mendaftar di kelas di perguruan tinggi, dan batasannya adalah fokus sama rasa frustasi kepada mahasiswa baru, bukan rasa menyenangkannya, tapi rasa frustasinya dan kepada mahasiswa baru, bukan mahasiswa lama gitu. Semoga nanti kalau kalian ada pertanyaan, nanti kita bisa bahas di kelas, atau kalian bisa bertanya melalui LMS. Ini juga seperti itu. The rise of indie films is due to several factors. By the way, indie films ini maksudnya independent films ya. Biasanya film yang tidak diproduksi di Hollywood Studios. Hal yang perlu diperhatikan ketiga ketika kita menulis topik sentence adalah dimana kalimat topik atau topik sentence itu adalah pernyataan yang paling umum dalam paragraf, karena hanya memberikan gagasan utama dan tidak memberikan rincian spesifik. Maksudnya di sini adalah topik sentence yang kita buat itu tidak boleh terlalu umum dan tidak boleh terlalu spesifik. Oke. Kayak seperti contoh, kalau dia terlalu umum nanti nggak menarik. Oke. Kalau terlalu spesifik, orang udah ngapain dia baca. Kalau dia terlalu umum, tulisan kita tidak akan menarik. Kalau terlalu spesifik, pembaca kita akan malas membaca keseluruhan paragraf, karena informasinya sudah ada di dalam topik sentence. Jadi harus di tengah-tengah. Seperti contoh di sini. The Arabic origin of many English words is not always obvious. Terus ini yang biasanya yang bagus, yang jelek lah ya, kita bahas yang jelek ya. Ini terlalu spesifik nih. The slang expression so long, yang artinya goodbye, is probably a corruption of the Arabic salam. Jadi bahasa slang dari so long itu kemungkinan berasal dari bahasa Arab yang artinya salam gitu. Ini kan nggak
nggak ada lagi ruang buat kita sebagai penulis untuk mengembangkan ide ini. Jadi karena ini terlalu spesifik, ini bisa dijadikan supporting sentence nih gitu. Tapi kalau terlalu umum juga tidak terlalu bagus, kayak seperti ini, English has made influence by other languages, ya terus gitu, jadi orang akan bosan baca. Coba perhatikan 3 kalimat ini. Jawa adalah suku mayoritas yang ada di Indonesia, ya kan? Itu kalimat yang pertama. Kalimat kedua, terdapat ribuan suku Jawa di Aceh. Kalimat ketiga, suku Jawa berasal dari Pulau Jawa. Yang bagus di sini adalah yang pertama nih. Alasannya karena kita punya banyak ruang nih untuk menjelaskan tentang suku Jawa yang ada di yang mayoritas ada di Indonesia. Mungkin kita bisa menyebutkan sejarahnya nanti di bawahnya, dan bagaimana, berapa datanya seperti apa dan sebagainya. Tapi ketika kalimat kedua, terdapat ribuan suku Jawa di Aceh, ya terus, jadi dia terlalu spesifik, jadi ini tidak bagus dijadikan sebagai topic sentence. Begitu juga dengan suku Jawa berasal dari Pulau Jawa, iya kita semua tahu dia berasal dari Pulau Jawa, jadi kayak tidak ada signifikan informasi yang lain yang kita bisa tampilkan di sini. Jadi itu ya, jadi hindari menulis topic sentence yang terlalu details, yang terlalu spesifik maupun yang terlalu general. Itu tentang topic sentence. Posisinya biasanya topic sentence itu ada di awal kalimat. Dalam paragraf biasanya topic sentence itu merupakan kalimat yang ada di awal. Tapi tidak selalu. Jadi kadang penulis-penulis yang berpengalaman mereka bisa meletakkannya di mana saja. Tapi mungkin buat orang yang terbiasa bahasa Inggris memang mereka lebih mudah menemukan atau lebih sering menemukan topik sentence itu ada di bagian awal paragraf. Seperti ini, synonym. Synonyms, words that have similar basic meanings do not always have the same emotional meaning. Jadi sinonim yaitu kata-kata yang memiliki makna dasar yang sama tidak selalu memiliki kesamaan emotional meaning. Kayak contoh, jadi ini topiknya ya, topik sentence-nya di awal. Jadi dia akan membahas sinonim yang berkaitan dengan emotional meaning. Jadi dia tidak akan membahas sesuatu yang lain di luar emotional meaning. Seperti contoh, for example, the word stingy and frugal both mean careful with money. Seperti contoh, kata stingy dan frugal dua-duanya memiliki makna berhati-hati dengan uang. Tetapi kalau kita, however, ini artinya tetapi kalau kita memanggil seorang stingy, kalau kita memanggil seorang stingy atau pelit, itu merupakan sebuah insult, sebuah penghinaan. Tapi begitu kita memanggil seseorang frugal, itu merupakan sebuah pujian, padahal artinya sama. Jadi similarly, a person wants to be slender but not skinny, aggressive but not pushy. Itu sama juga, orang-orang ingin dipanggil slender itu kayak slim tapi yang sehat, not skinny itu kurus banget. Mereka ingin dipanggil agresif tapi tidak pushy itu kayak sedikit nakal. Itu dia kenapa kita harus memilih, therefore itu dia kenapa you should be careful in choosing words. Kamu harus atau Anda harus berhati-hati dalam memilih kata, karena banyak sesuatu yang disebut sinonim sebenarnya tidak benar-benar sinonim. Jadi sekali lagi, ini tuh topik sentence-nya, di mana berdasarkan topik sentence ini ada supporting statementnya dari sini sampai sini. Sekali lagi di sini controlling idea-nya itu adalah do not always have the same emotional meaning. Jadi dia akan fokus sama the same emotional meaning berkaitan dengan sinonim. Dia tidak akan membahas sesuatu yang lain yang berkaitan dengan sinonim gitu. Tapi apakah selalu di awal kalimat yang namanya topik sentence? Tidak. Oke, topik sentence itu bisa juga di akhir atau di tengah-tengah. Kayak contoh di sini, topik sentence terkadang muncul di akhir. Tapi untuk menandainya biasanya kalau dia muncul di akhir, kalimat-kalimat awalnya atau supporting sentence di awal itu biasanya berisi rangkaian contoh atau fakta. Kayak contoh di sini, by the year 2009, a vaccine against the common cold will have been developed. Jadi dari sini sampai sini merupakan fakta.
Oke, atau kadang bisa juga berupa contoh. Jadi ini fakta biasanya berkaitan dengan data-data. Jadi nah ini dia topik sentence-nya di bagian terakhir. There are just a few examples of medical miracles that are expected in the next few decades. Jadi ini merupakan topik sentence-nya. Oke. Good. Jadi sekali lagi topik sentence itu terdiri dari topik dan juga controlling idea, di mana dia bisa berada di awal kalimat atau di akhir kalimat, menjadi awal kalimat atau menjadi akhir kalimat di dalam sebuah paragraf. Oke, kita membahas sedikit tentang topik sentence yang tadi. Mungkin siapa tahu ada yang masih bingung tentang topik dan controlling idea yang tadi ya. Seperti disebutkan sebelumnya, topik sentence itu memiliki dua bagian penting nih. Yang pertama namanya topik, yang kedua namanya controlling idea, atau mungkin bahasa Indonesianya ide pengendali. Topik itu apa? Seperti yang tadi disebutkan lagi. Topik adalah ketika menyebutkan subjek paragrafnya, atau apa sih yang mau dibahas di dalam paragraf ini. Sementara controlling idea adalah kalimat atau informasi yang membatasi atau mengontrol topik pembahasan ke area tertentu, sehingga nanti paragrafnya itu jadi enak dibacanya, jadi lengkap gitu. Kayak contoh di sini, convenience foods itu artinya makanan siap saji, are easy to prepare. Convenient food makanan siap saji itu mudah disiapkan. Jadi di sini ini namanya topiknya tentang food itu, dan controllingnya tentang easy to prepare. Jadi dia tidak akan membahas tentang misalnya bagaimana cara mendapatkannya, tapi di sini fokus sama bagaimana mempersiapkannya dengan mudah gitu. Jadi dari topik sentence ini pembaca itu secara mental akan tahu nih, oh paragraf ini nanti akan membahas tentang makanan convenience atau makanan siap saji yang mudah disiapkan, yang praktis gitu. Bisa aja nanti dia mengharapkan nanti ada contoh makanan siap saji itu kayak apa, kayak kayak sup kaleng. Biasanya di western country kita ada makanan kayak ayam di dalam kaleng, burger dalam kaleng juga. Atau kalau di dalam bahasa di Indonesia mungkin kita bisa menemukan contoh convenient foods itu kayak ini, sarden, terus mie juga itu termasuk, atau makanan beku juga sebagainya. Oke. Contoh lain, immigrants have contributed many delicious foods to the US cuisines. Jadi di sini sekali lagi topik tidak harus selalu di depan ya, bisa juga dia di belakang. Dan di bagian ini artinya itu para imigran sudah berkontribusi banyak dalam hal makanan enak di US Amerika, cuisine makanan Amerika. Ini intinya artinya adalah imigran itu imigran yang datang ke Amerika juga berkontribusi dalam hal memperkaya khasanah makanan di Amerika. Jadi di sini topiknya adalah makanan Amerika, dan di sini controllingnya adalah imigran yang membawa makanan enak itu. Jadi nanti karena controllingnya adalah imigran yang membawa banyak makanan daerah mereka, jadi dia tidak akan membahas penduduk asli Amerika. Oke? Dia akan membahas para imigran ini. Gitu. Jadi kalau topik sentence-nya seperti ini, pembaca ini berharap akan membaca sesuatu tentang berbagai makanan etnis yang populer di Amerika Serikat kayak taco, egg roll, sushi, baklava, pizza, dan sebagainya. Sebuah topik sentence tidak boleh memiliki controlling ideas yang tidak berhubungan atau terlalu banyak. Ya, jangan sampai nanti kalian menulis terlalu banyak controlling idenya ya di dalam satu paragraf lo maksudnya. Misalnya kalian boleh menulis controlling idenya itu banyak, tapi buat dia paragrafnya juga sesuai dengan controlling idenya itu. Jangan sampai controlling idea kalian misalnya 3 tapi paragrafnya 1, berarti nanti paragrafnya itu tidak mendalam. Kayak contoh di sini, indie films are characterized by experimental techniques,
low production cost, dan provocative themes. Jadi film indie itu bisa dilihat dari karakteristiknya, yaitu teknik yang digunakan untuk memproduksinya itu merupakan eksperimen, terus budgetnya itu low dan provokatif. Tema-tema yang dihadirkan di situ itu adalah berupa tema-tema yang provokatif. Jadi itu ya. Ini kan terlalu banyak nih, ada 3. Yang pertama itu karakteristik yang pertama adalah tekniknya yang bersifat eksperimental. Yang kedua, yang kedua adalah low production cost, dan yang ketiga adalah provokatif, temanya provokatif. Jangan sampai karena di sini kita memiliki 3 controlling ideas-nya, paragraf yang kita buat cuma 1, tidak bisa. Berarti nanti paragraf yang kita buat itu tidak akan lengkap, tidak akan menyeluruh. Jadi kalau kita memang punya 3 ya minimal 3 lah paragrafnya. Tapi kalau emang 1 ya 1, kayak di sini independent films are characterized by experimental technique. Oke? Sekali lagi kalau ada pertanyaan nanti bisa tanyakan di kelas. Ini pengulangan saja yang harus diingat. Sekali lagi, topic sentence itu harus berupa kalimat lengkap yang ada subjek dan verb-nya. Terus tidak boleh terlalu general atau spesifik. Terus karena kalau terlalu general, pembacanya itu tidak akan tahu nih paragraf ini nanti ngebahas tentang apa. Kalau terlalu spesifik, nanti si penulisnya tidak akan punya ruang untuk melengkapi paragraf itu atau memberikan atau mengembangkan paragraf itu. Dan yang ketiga yang harus diingat lagi, topic sentence harus related kepada controlling ideas-nya. Nanti pertanyaannya di kelas atau di LMS. Selanjutnya kita membahas lebih jauh lagi tentang supporting sentence. Apa sih supporting sentence? Supporting sentence itu bahasa Indonesianya itu kalimat pendukung. Fungsinya apa? Untuk menjelaskan atau membuktikan kalimat topik atau topik sentence-nya. Jangan kita cuman misalnya nih kita bilang Sasaknis itu, misalnya suku Sasak itu adalah salah satu suku paling pemberani di Indonesia, tapi kita tidak ada penjelasannya, cuma bilang seperti itu kan tidak bisa kan, tidak kuat. Jadi kita butuh supporting sentence-nya atau kalimat-kalimat yang mendukung klaim-klaim kita di topic sentence. Nah ini yang jadi masalah, kadang penulis atau siswa yang mencoba menulis itu gagal mendukung ide-ide mereka secara memadai, lengkap, dan jelas. Kadang kayak kemana-mana penjelasannya. Nah, untuk membantu kalian mungkin ini yang perlu diingat. Jadi, perlu penggunaan detail spesifik agar sebuah paragraf menyeluruh dan meyakinkan. Jadi, kadang kita itu bisa pakai contoh gitu. Misalnya, kayak tadi kita bilang suku Sasak adalah salah satu suku paling pemberani di Indonesia. Contohnya adalah misalnya kita bisa aja mengklaim, kita bilang mereka mempertahankan tanah dan sebagainya dengan gagah berani whatsoever. Itu contohnya. Bisa juga kita pakai statistik. Jadi misalnya kita bilang mungkin dalam hal biologi ya, karena kalian jurusan biologi, misalnya topik sentence-nya kita bilang pohon mangrove adalah pohon yang sangat berguna untuk kesehatan misalnya. Contoh penyakit yang bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi buah mangrove adalah ABC. Terus statistik di sini maksudnya mungkin kalian punya data yang menyebutkan berapa orang yang sembuh setelah mengkonsumsi itu. Bisa juga itu dijadikan sebagai supporting sentence atau kalimat pendukung kita. Bisa juga kutipan. Kutipan di sini maksudnya pendapat para ahli yang sudah melakukan penelitian. Kita bisa bilang according to si A, atau berdasarkan si A, buah mangrove itu atau biji mangrove itu memiliki komponen atau compounds yang A, I, U, E, O, seperti itu. Jadi untuk mendukung topik sentence kita bisa menggunakan contoh atau example, statistik, dan kutipan atau quotation. Oke.
Contoh itu biasanya example, contoh ini maksudnya example. Example mungkin merupakan jenis detail pendukung yang paling mudah digunakan karena kita bisa mengambil contoh itu berdasarkan dari pengetahuan atau pengalaman kita sendiri nih. Jadi kita itu tidak perlu mencari di perpustakaan atau di internet untuk mendukung data kita. Ya, kayak tadi balik lagi misalnya seperti ini. Pohon mangrove itu adalah pohon mangrove itu sangat berguna untuk kesehatan. Jadi seperti contoh, saya yang tadinya sakit dan mengkonsumsi ini secara rutin, sakit saya tiba-tiba sembuh gitu, seperti itu. Jadi itu kan contoh. Jadi contoh itu juga kenapa sering kita gunakan untuk memperkuat paragraf kita atau memperkuat topik sentence kita, karena contoh membuat tulisan kita lebih hidup dan menarik. Pembaca mungkin lebih mengingat nih poin kita jika kita itu mendukungnya dengan contoh yang mudah diingat. Nah, biasanya ada beberapa kata atau frase atau phrase dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan contoh itu seperti for example, for instance, and such as. Kayak di sini tadi mana dia? Sorry, kita balik lagi sedikit lagi. Kayak di si nggak ada nih. Mana ya? Ini for example, berarti ini contoh tuh. Oke. Kita balik lagi ke bagian yang tadi. Jadi biasanya penanda for contoh itu for example, for instance, such as, dan banyak lagi. Oke, ini contoh support paragraf yang ada supporting sentence-nya. Jadi, although we all possess the same physical organ for sensing the world, kayak walaupun kita memiliki organ yang sama untuk merasakan dunia, seperti mata untuk melihat, kita sama-sama punya mata untuk melihat, eyes for seeing, telinga untuk mendengar, hidung untuk membaui, kulit untuk meraba, mulut untuk merasakan. Tapi our perception of the world itu depends on the great extent on the language we speak. Okay, according to a famous hypothesis proposed by linguist Edward Sapir and Benjamin Lewis. Jadi ini topik sentence-nya itu adalah ini mana dia? Language dan apa namanya controlling idea-nya itu kayak great extent-nya. Oke. Our perception. Ya ini tentang bahasa semua. Ini our perception itu controlling-nya. Dan ini the hypothesis that language is like a pair of eyeglasses through which we see the world in a particular way. Jadi di sini tadi kan kita udah bilang tuh untuk memperjelas atau sebagai supporting sentence kita bisa menggunakan example, statistik, dan quotation. Ini merupakan salah satu contoh quotation di mana quotation-nya itu berasal dari dua linguis ini atau ahli linguistik ini, yaitu Edward Sapir dan Benjamin Lewis. Tuh. Oke. Nah, a classic example of relationship between language and perception is the word snow. Jadi ini example. Jadi kalau yang tadi itu quotation, yang ini tuh example. Eskimo languages have as many as 32 different words for snow. Jadi ini karena ini ada angka berarti ini statistik. Jadi sampai mana tadi kita translate? Sampai sini deh ya. Jadi classic example contoh klasik tentang hubungan bahasa dan persepsi kita terhadap dunia adalah kata snow. Jadi orang Eskimo, orang-orang yang tinggal di daerah kutub itu memiliki 32 kata berbeda untuk snow. Kalau kita kan salju, ya udah salju aja, cuma salju kan. Tapi for instance, the Eskimo have different words for falling snow, snow on the ground, snow packed as hard as ice, slushy snow, when driven snow, and we might call cornmeal snow. Jadi orang Eskimo itu punya vocab atau kata yang berbeda, penyebutan yang berbeda untuk salju yang jatuh, salju yang di tanah,
salju yang keras, salju yang lembek, salju yang kebawa angin, sama salju yang cornmeal ini sebutannya. Jadi mereka punya sebutan yang berbeda tuh. Sementara the ancient Aztec languages of Mexico in contrast use only one word to mean snow, cold, and ice. Jadi sementara itu orang-orang si suku Aztec itu cuman punya satu bahasa nih untuk salju, dingin, dan es. Jadi vocabnya atau katanya atau bahasanya satu doang tuh untuk salju, dingin, dan es. Itu dia, kalau si teorinya si Sapir sama Morph ini benar dan kita bisa perceive only thing that we have word for, jadi kita cuma bisa menganalisis kata-kata ya apa tuh benda-benda yang kita punya sebutan untuknya. Itu Aztec itu menganggap, ini berarti suku Aztec itu menganggap bahwa salju, dingin, dan es itu merupakan fenomena yang sama atau satu fenomena. Itu maksudnya. Jadi di sini bagus nih karena ada topik sentence-nya tentang bahasa dan controllingnya, berbicara tentang persepsi kita terhadap dunia. Dan di sini ada berbagai supporting sentence-nya. Yang pertama quotation dari atau kutipan dari Edward Sapir dan Benjamin Leavenworth. Yang kedua ada contohnya. Dan yang ketiga ada statistiknya, itu ada datanya di sini. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi I keep reminding you, if you have any question please do ask, mau itu di kelas atau di LMS. Yang terakhir, the concluding sentence. Concluding sentence atau kalimat penutup itu memiliki dua fungsi nih. Fungsi yang pertama adalah menandakan akhir paragraf. Fungsi yang kedua adalah untuk meninggalkan pembaca dengan ide-ide yang paling penting untuk diingat dengan meringkas poin-poin utama paragraf atau dengan mengulang kalimat topik dengan kata-kata yang berbeda. Jadi fungsi dari concluding paragraf atau concluding sentence atau kalimat penutup itu fungsinya ada dua. Yang pertama itu menandakan berakhirnya sebuah paragraf. Yang kedua supaya pembaca atau pendengar kita ingat dengan ide-ide penting yang ingin kita sampaikan melalui tulisan kita. Jadi seperti yang tadi di awal kita sampaikan, sebuah paragraf itu tidak wajib tuh memiliki kalimat penutup, terutama untuk paragraf tunggal. Paragraf tunggal itu yang isinya cuma satu paragraf saja. Tapi bisa juga punya, tapi tidak wajib saja. Tapi untuk yang kalimat untuk isi yang lebih dari satu paragraf itu biasanya itu ditekankan harus ada kalimat concluding sentence-nya atau kalimat penutupnya. Tapi bukan berarti di setiap paragraf itu harus ada. Misalnya nih isinya itu terdiri dari 5 paragraf. Jadi nggak perlu di setiap paragraf itu ada concluding sentence. Bisa saja concluding sentence-nya itu di akhir paragraf, yaitu di akhir paragraf kelima saja. Gitu loh maksudnya. Oke? Terus Anda mungkin ingin memulai kalimat penutup Anda dengan salah satu jadi salah satu kata dalam daftar di bawah ini. Jadi mungkin ini ada beberapa kata yang kalau kita mau menulis example kita bilangnya for example atau for instance. Kalau kita mau menulis quotation kita bilangnya according to atau based on. Itu begitu juga dengan statistik kita bilang according to atau based on. Untuk concluding sentence atau kalimat penutup kita bisa menggunakan beberapa kata di bawah ini kayak finally, in brief, in conclusion, indeed, in short, lastly, therefore, thus, to sum up. Bisa juga. Nah ini biasanya ada koma setelahnya ya. Tapi buat kalau kalian nggak mau pakai koma, kalian bisa pakai yang sebelah sini. The evidence suggested that apa. There can be no doubt that apa. This example show that apa. We can see that apa. Gitu. Nah catatan ini ada catatan. Many writing teachers think in conclusion and in summary are overused and so will not want you to use them.
Jadi ada beberapa guru, kalau saya tidak, menganggap in conclusion sama in summary itu terlalu sering digunakan, jadi kita tidak disarankan pakai kata itu lagi. Tapi dalam kelas kita boleh pakai ya. Terus yang kedua adalah yang jadi catatan, do not use the phrase at last as an end of paragraph signal. At last means at the end of a long period of time, as in the sentence at last you come home. Jadi jangan pakai at last. Di sini kan tidak ada at last nih. Akhirnya gitu. Kita di dalam paragraf kita nggak pakai at last. Pakai aja salah satu dari yang ini. Oke. Ini contoh kalimat yang lengkap, yang ada juga concluding sentence-nya. Judulnya greeting cards. Jadi, have you noticed that how many different kinds of greeting cards you can buy these days? In the old days, the local drugstore had one rack displays bla bla bla. Nanti kalian baca sendiri. Dan di sini perhatikan di sini. Di sini ada in short. Oke. Di sini ada in short. Ini adalah salah satu penanda kalau ini merupakan concluding sentence. Selain in short ada apa saja di sini? Ada finally, in brief, in conclusions, to sum up, in summary, gitu. Oke. Ini juga, apakah harus ada kata-kata seperti ini? Tidak juga. Ada beberapa orang yang ya udah tanpa kata-kata seperti ini juga bisa juga dia buat concluding sentence. Oke, ini, this story is a good example of a legend invented by native people to interrupt the words around them. Jadi bisa aja dia pakai ini kayak pengulangan informasi di topik sentence-nya, kayak paraphrasing dari topik sentence-nya, bisa juga. Oke. Nah, yang harus dicatat berkaitan dengan concluding sentence adalah jangan pernah menambahkan ide baru di akhir paragraf. Oke. Note, never introduce a new idea in the concluding sentence. Kayak contoh di sini. In conclusion, kita udah bilang nih, in conclusion we now have more variety of greeting cards to choose from, and they are also becoming very expensive. Ini nggak ada di atas ngejelasin tentang very expensive. Baca deh nanti. Tapi tiba-tiba kita bilang, dan sekarang dia jadi mahal banget gitu. Ini ide baru, jangan. Oke. Ini kayak kesimpulan aja dalam bahasa Indonesia kan. Kesimpulannya itu kan kita tidak memasukkan ide baru kan di situ. Contoh yang kedua, in conclusion there are many other legends like this one in Hawaii. Ini juga ide baru, soalnya di sini fokus ngebahas salah satu saja, yaitu si Naupaka Flower. Jadi dia tidak membahas legend yang lain. Kalau kita memasukkan legend ini nanti nggak selesai, karena kalian harus membahas tentang other legends lagi gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di kelas atau di LMS. Dan quiz, kita akan membahas quiz. Jadi tugas kalian simple, kalian cuma membahas menulis paragraf. Boleh 1 paragraf, boleh 2 paragraf, boleh 3 paragraf, terserah kalian. Berdasarkan pertanyaan yang di sini. Oke, pertanyaannya apa? With deforestation, urban developments, and illegal hunting, many animal species are becoming endangered as they lose their habitats, and some are even threatened to the point of extinction. What measures can be taken to deal with this problem? Jadi dengan penebangan hutan, penambahan lahan pemukiman, sama perburuan liar, banyak nih spesies hewan yang terancam punah, karena mereka kehilangan habitat mereka. Oke. Nah, untuk mencegahnya itu butuh apa? Apa yang diperlukan untuk mencegah kepunahan hewan ini? Oke. Jadi nanti kalian buat essay sekali lagi boleh kalian buat 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, terserah kalian. Berdasarkan pertanyaan ini. Tapi yang harus diperhatikan adalah kalian ketik di MS Word, di mana marginnya rata kiri kanan atas bawahnya 1 in, dan fontnya itu font Times New Roman ukuran 12 dan double spasi.
due date-nya atau deadline-nya tanggal 25 Maret. Pokoknya kumpulkan sebelum tanggal 24 Maret 2012 jam 11.59 malam. Jam 11.59 malam. Oke. Itu saja buat materi sekarang. Thanks for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bingung nanti kita bahas di kelas. Bye bye. Adios. Assalamualaikum.